Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kencana Rajut. Kali ini Kencana Rajut akan berbagi tutorial baju kardigan model seperti ini ya motifnya. Nah, ini sangat mudah sekali untuk pemula. Semoga teman-teman menyukai semua ya teman-teman baju ini. Dan jangan lupa dukung channel Kencana Rajut dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke deh, terima kasih. Kita akan lanjut ke tutorialnya. Kita akan buat simpul dulu ya pertama-tama. Lalu kita akan membuat rantai sebanyak 76 CH ya, atau lebar daripada bagian depan baju ini adalah 22 cm ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya teman-teman. Oke deh. Kita dapatkan 76 rantai, kita akan bekerja pada lubang kelima, kita buat double crochet ya. Kita hitung 1, 2, 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita bekerja pada lubang kelima, kita buat double crochet sini. Kemudian satu rantai sebagai jarak. Lalu kita skip satu lubang, kita buat double crochet di lubang berikutnya. Satu rantai, skip satu lubang, buat double crochet DC ya. Satu rantai, skip satu lubang, buat DC di sini. Dan seterusnya ya, kita buat 4 kali putaran ya teman-teman. Oke deh. Setelah hampir sampai di ujung, kita buat satu rantai terlebih dahulu, baru kita skip satu lubang. Di akhir sini kita buat lagi double crochet DC. Kemudian kita naik selalu 3 rantai ya teman-teman. 1, 2, 3. Kita putar 4, maksud saya 4 rantai. 4. Kemudian kita buat di sini double crochet di atas double crochet ini. DC. Satu rantai, buat DC. Satu rantai, buat DC. Dan seterusnya hal yang sama kita akan buat selama 4 kali putaran ya, kita naik ya ke atas. Ini sudah putaran pertama, kedua. Nanti kita ketemu di putaran keempat ya teman-teman. Oke deh. Setelah sampai kita pada putaran keempat, 1, 2, 3, 4, kita naik terlebih dahulu 4 rantai, 1, 2, 3, 4, kita putar. Kemudian kita buat ini double crochet pertama, kemudian double crochet kedua, satu rantai, double crochet ketiga, satu rantai, double crochet keempat. Nah, di sini kita akan ganti warna. Nah, sebelum kita ganti warna, kita jangan dulu kita kunci ya, kita buka dulu. Kita akan ganti warna. Kita potong dulu ini. Kita potong. Kemudian kita ganti warna sesuai selera ya, teman-teman. Sini saya ganti warna biru. Kemudian saya gabung. Kemudian sebelum dikunci, kita gabungkan dulu. Kita tarik warna yang baru. Kemudian baru kita naik satu rantai biar tidak molor ya, kita langsung kita ikat terlebih dahulu 2 kali ya supaya kuat sambungannya. Baru kita lanjutkan, kita buat satu rantai lagi, kemudian baru kita buat lagi di sini double crochet. Kita buat satu rantai, 2, satu rantai sebagai jarak, 3, satu rantai, 4, satu rantai,
Jadi di sini saya akan membuat kotak untuk ganti warna ini 1 2 3 4 5 double crochet ya. Nah, di sini kita akan ganti warna lagi, kemudian kita potong. Jadi hanya seperti itu ya cara kerjanya ya. Untuk membuat motifnya sangat sederhana. Kita gabung lagi. Kemudian satu rantai, kita baru ikat lagi. Setelah kita ikat, langsung kita lanjut lagi, kita buat satu rantai, kita buat lagi double crochet, dan seterusnya sampai kita ketemu lagi di sini ya teman-teman. Oke deh, setelah hampir sampai di pergantian warna ini, kita akan buat dulu double crochet. Kita sudah buat satu rantai, kita buat dulu double crochet. Namun sebelum itu jangan dulu, terlebih dahulu kita kunci ya. Kita akan ganti warna. Warna biru lagi. Kemudian kita kunci, baru kita ikat. Biar kuat. Lalu kita buat lagi satu rantai, lalu kita buat double crochet di sini ya, sini kita ikut sertakan ini di atas yang biru ini. Satu rantai, double crochet, satu rantai, double crochet, satu rantai, double crochet, satu rantai. Nah, terakhir di sini yang biru ini kita buat double crochet, jangan langsung kita kunci, kita ganti warna lagi. Jadi kita buat 5 double crochet. Kemudian kita gunting, kita ganti warna lagi. Tadi lupa digunting. Kemudian kita gabung lagi seperti yang kita sudah praktekkan bersama. Kita gabung, kunci dulu, baru kita ikat lagi kembali. Jadi hanya seperti ini ya caranya membuat pergantian warna. Kemudian kita langsung lagi kita buat di sini double crochet. Kita tinggal mengikuti. Kita harus sabar ya untuk membuat ini baju. Karena pergantiannya selalu kita akan buat. Itu double crochet. Kemudian di sini lagi double crochet. Nah, kita nanti ganti lagi warna seperti warna biru lagi. Nah, ini kita akan buat selama 5 kali putaran ya. Ini untuk warna biru ini, baru kita ganti warna lagi di sini. Nah, saya akan perlihatkan contoh bagaimana motif yang akan kita buat nantinya ke atas ya. Oke deh. Nah, ini adalah gambar untuk motif yang akan kita buat. Nah, di sini kita naik 5 rantai ya. Naik 5 putaran maksud saya.
Ini putaran pertama, kedua, ketiga, empat, kelima. Kemudian ke samping juga 1, 2, 3, 4, 5. 5 putaran. Kemudian berikutnya, putaran berikutnya kita warna dasar ini kita akan buat sampai di sini, baru kita pergantian warna lagi. Warna masih tetap biru. Jadi seperti itu terus ya teman-teman. Kita sampai ke atas. Jadi untuk contoh konkretnya yang saya sudah buat untuk bagian depannya adalah seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Ini adalah contoh konkret yang saya buat. Kita akan lihat untuk bagian depannya. Nah, seperti ini modelnya naik ya. Nah, seperti ini. Ini opsional ya teman-teman. Opsional buat kita. Nah, dari bawah sini saya buat 1, 2, 3, 4 kali putaran. Dari samping sini 1, 2, 3, 4 baru buat lagi pergantian warna biru di sini. Kemudian naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sesuai lebar bagian depan ya. Ini opsional juga ya teman-teman. Kita mau bentuk seperti apa warnanya, kotaknya terserah kita. Nah, ini saya buat seperti ini. Jadi saya buat seperti tangga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya ganti warna lagi. Jadi hanya seperti itu ya cara kerjanya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya ganti warna lagi. Untuk warna juga tergantung kita opsional ya teman-teman. Nah, ini. Seperti ini saya ganti warna lagi naik sampai ke atas sini ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini untuk bagian depan ya. Ini untuk lingkar lengan ya teman-teman. Kemudian ini bentuk dada. Ini. Jadi hanya seperti ini ya cara kerjanya yang barusan kita praktekkan tadi. Jadi caranya sama seperti itu ya. Jadi naik 55 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke samping juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tergantung selera kita mau bagaimana kita bentuk, tapi cara kerjanya sama seperti yang kita sudah praktekkan bersama ya teman-teman. Oke deh. Jadi untuk bagian samping depan, cara kerjanya sama seperti ini juga, tidak ada perbedaan ya teman-teman. Nah, untuk jumlah putaran dari bawah sini ya, dari bawah sini sampai ke atas. Sampai ke atas ini ya, batas pengurangan. Di sini ada 84 putaran ya. Sampai di tanda sini 84 putaran. Kemudian mulai melakukan pengurangan di putaran ke 85 ya teman-teman, mulai dari sini, dari tanda ini sampai naik ke atas, sini. Oke deh. Nah, untuk pengurangan ini kita mulai dari putaran ke 85 ya teman-teman. Kemudian sampai naik ke atas, terhitung dari 85 ini ya. Jadi 26 putaran kita melakukan pengurangan sampai di atas ini. Terhitung dari sini, dari 1 sampai 26 putaran sini. Sama juga untuk bagian dada ya teman-teman. Mulai dari sini kita melakukan pengurangan, terhitung 1 sampai 26 putaran. Oke deh. Nah, untuk bagian belakang opsional juga ya teman-teman. Kita mau bentuk seperti apa. Nah, di sini saya buat seperti ini ya motifnya. Jadi untuk motif di bagian sini kotaknya seperti apa terserah kita ya teman-teman. Tapi seperti ini yang saya buat untuk bagian belakang ya. Nah, cara menyambung mengganti warna seperti yang kita sudah praktekkan bersama. Jadi untuk bagian belakang, untuk saya buat seperti ini ya, gambar bagian belakangnya ya, seperti ini.
Jadi terserah kita ya teman-teman, kita mau buat seperti apa bentuk kotaknya. Warnanya juga sama, terserah kita mau pilih warna apa sesuai selera. Nah, untuk lebar ini sampai ke sini 55 cm ya teman-teman, tergantung ukuran yang kita inginkan. Nah, untuk panjang naik ke atas itu 90 cm, baik belakang maupun depan sama panjangnya ya teman-teman. Jadi seperti ini penampakan untuk bagian belakangnya. Ini terserah kita ya teman-teman, sesuai selera. Nah, seperti ini penampakan untuk bagian belakangnya. Warna perpaduan warnanya seperti ini yang saya buat. Nah, untuk pengurangannya juga sama dengan bagian depan ya, pengurangannya. Jadi kita melakukan pengurangan juga mulai dari putaran ke 85 sampai naik 110 putaran ya teman-teman, sampai di atas ini. Ini untuk bagian belakang ya. Nah, seperti ini penampakan untuk bagian belakang ya teman-teman. Oke deh. Setelah kita dapatkan 85 putaran, nah kita akan mulai pengurangan di 86 ya. 86 putaran kita mulai melakukan pengurangan sampai 110 putaran ya teman-teman. Jadi baik di depan, di samping sini kiri maupun kanan ya teman-teman, kita melakukan pengurangan. Oke deh, kita akan memulai melakukan pengurangan ya teman-teman. Kita naik biasanya 4 rantai, sekarang hanya 3 rantai, 1 2 3. Kemudian kita langsung buat di sini double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai normal, kita buat double crochet sampai di ujung sini lagi kita melakukan pengurangan ya teman-teman. Jadi kita kasih tanda saat kita mulai melakukan pengurangan, kita kasih tanda di sini ya. Sini. Kita ketemu di sini ya teman-teman. Oke deh. Nah, setelah hampir sampai di ujung lubang lengan ya, di sini kita tidak lagi membuat rantai sebagai jarak, tapi kita langsung membuat di sini double crochet. Kemudian kita akan naik 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita akan putar. Kemudian kita akan membuat di sini kita skiplah 1 lubang ini. Tetap 4 rantai ya teman-teman. Maaf, 1 4. Kemudian kita buat di sini, kita skip 1 lubang ini, kita maju ke sini buat. Jadi untuk lubang lengan ini kita akan mulai buat pengurangan seperti ini 6 kali putaran ya. Ini perputaran pertama, ini saya kasih tanda putaran pertama, kedua, ketiga. Jadi 3 kali lagi cara seperti ini kita buat pengurangannya seperti ini. Jadi untuk bagian sini tetap selalu melakukan pengurangannya. Jadi di sini pengurangan tidak ada seperti yang di lubang lengan ini. Di sini 6 kali pengurangan, hanya 6 kali, tetapi di sini kita melakukan pengurangan terus sampai dia mengerucut naik ke atas. Oke deh. Jadi seperti itu cara pengurangannya ya teman-teman. Oke deh. Setelah sampai di ujung belahan dada ini ya teman-teman, kita buat tetap 1 rantai, kemudian kita buat di sini double crochet. Lalu naik kita 4 rantai, 1 2 3 4. Baru kita melakukan di sini, kita skip ini, kita maju ke sini.
Jadi seperti itu ya cara pengurangan untuk bagian dada maupun bagian lengan, caranya sama. Terus kita lakukan pengurangan sampai dia mengerucut naik ke atas ya teman-teman. Oke deh. Nah inilah hasil bagian depan baik kiri maupun kanan, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Oke deh, sekarang kita akan menggabungkan dengan bagian belakang ya teman-teman. Sekarang kita akan menggabungkan bagian belakang dengan bagian depan ya teman-teman. Nah di sini saya tambahkan aksen bunga ya, ini opsional ya, terserah kita mau ngasih biar nggak terlalu kosong ya. Jadi saya kasih bunga. Nah sekarang kita akan menggabungkan dengan cara menjahit ya, di atas sini dengan di bawah sini. Jadi hanya seperti ini ya untuk sementara hasilnya. Oke deh. Sekarang kita akan menjahit bagian pundak atas ya teman-teman. Cara menjahitnya kita satukan dengan bagian depan dan belakang supaya nanti hasilnya maksimal ya teman-teman, tidak panjang sebelah. Kita masukkan di pojok sini. Ini posisi bagian dalam ya teman-teman. Jadi caranya menjahit sederhana, hanya seperti ini. Kita masukin lagi 2 kali. Nah, setelah itu kita selalu antara depan dan belakang harus selalu pas ya teman-teman, supaya jangan panjang sebelah nanti hasilnya. Jadi hanya seperti ini ya cara menjahitnya ya teman-teman. Terus hal yang sama kita akan jahit sampai di ujung sini ya teman-teman. Sampai di ujung sini. Nah untuk hasilnya yang saya sudah jahit seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini jadinya. Oke deh. Sekarang kita akan menggabungkan bagian depan dan belakang, khusus sampingnya dari bawah ketiak ini sampai di ujung bawah sini. Kita mulai dari ujung bawah sini. Kita buat dulu slip knotnya. Lalu kita gabungkan, kita masuk sini sama di belakang sini, kita tarik benangnya seperti ini. Baru kita naik 1 rantai, kita double ya biar kuat. Kita buat lagi single crochet, baru kita naik 1 rantai, baru kita mulai kita masuk di lubang sini ya, selalu di lubang sini, kemudian dengan disamakan lubang pertama, kedua, dan seterusnya ketiga. Di sini juga pertama, kedua, ketiga. Jadi hanya seperti itu ya. Kita masuk ke lubang, setiap lubang. Kita mulai dari sini, kita slip stitch 1 rantai ke depan, sini maju ke lubang kedua, kemudian single crochet 1 rantai, maju lagi ke lubang ketiga untuk ke belakang. Pastikan selalu pas ya teman-teman. Sini slip stitch
satu rantai, maju lagi ke lubang sini depan, single crochet, satu rantai, slip stitch lagi di belakang, masuk lubang belakang, satu rantai, kemudian ke depan single crochet, satu rantai, kemudian ke belakang lagi, slip stitch, satu rantai, kemudian ke depan lagi single crochet, satu rantai, kemudian slip stitch lagi, satu rantai. Jadi hanya seperti itu ya, hal yang sama kita akan ulangi ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya yang saya sudah ini seperti ini ya hasilnya untuk bagian luar. Nah, seperti ini, jadi tidak kelihatan ya teman-teman. Jadi seperti itu saja ya caranya untuk menggabungkan. Oke deh, setelah kita gabungkan, kita akan membuat aksen pinggir ya, mulai dari bawah sini naik ke atas keliling sampai lagi ke bawah, kemudian ke bawah ini kita mutar lagi, kita mutar sampai di ujung sini lagi. Oke deh, sekarang kita akan mulai dari ujung sini. Sini saya sudah buat slip knot, tinggal ditarik. Kita ulangi ya. Tarik. Lalu kita buat satu rantai naik, baru kita buat lagi single crochet satu kali lagi. Baru kita akan naik 3 rantai, 1 2 3. Nah, di sini ini double crochet pertama, kita akan buat di sini 6 double crochet. 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 7 total double crochet. Kemudian kita langsung ke sini, kita buat single crochet. Kemudian kita langsung buat di sini 7 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita akan buat langsung single crochet di sini. Kemudian langsung lagi 7 double crochet dan seterusnya hal yang sama kita akan buat sampai di ujung terakhir ya teman-teman. Oke deh. Inilah hasil baju yang sudah jadi seperti ini ya. Saya kasih kancing 2. Nah, seperti ini hasilnya. Oke deh.